Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things we. Hai, pagi hari ini di Teropong Isu, saya akan mewawancarai salah seorang dosen dan juga sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Mau bahas apa ya? Saya dan Ibu Dekan yang kebetulan juga mama saya. Nah, kita tunggu dulu Ibu Dekannya datang. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, and my face is flashing signs. Seek it out, and ye shall find. Selamat pagi, Ma. Kita wawancara yuk, Ma. I'm just doing what we're told. Iya. Feel something so. Nah, ini nih guys, Ibu Dekan yang juga kebetulan mama saya. Jadi kenapa akhirnya saya memilih beliau? Karena memang kebetulan sepak terjang beliau di dunia per-UKM-an ini lumayan banyak. Jadi beliau juga memegang beberapa UKM, makanya sangat relevan dengan isu yang saya angkat, yaitu tentang kurangnya minat mahasiswa dalam berorganisasi di lingkungan kampus Universitas Palangkaraya. Padahal menurut saya berorganisasi itu sangat penting. Nah, poin pentingnya adalah pertama, mereka potensinya pasti akan berkembang, baik itu soft skill ataupun hard skill. Yang kedua, yang pasti pengetahuan mereka akan semakin banyak dan luas. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah jaringan pertemanan mereka juga semakin luas. Tapi, masih banyak yang tidak peduli akan hal tersebut. Nah, sebagai dosen dan juga sebagai dekan, sebagai pembina UKM yang ada di Fakultas Pertanian, aku mau tanya, Ma, pendapat Mama, kenapa mahasiswa itu masih banyak yang tidak peduli ataupun bodoh amat dalam berorganisasi? Terima kasih. Saya kebetulan di Dekan Fakultas Pertanian dan juga salah satu pembina Ormawa yang di universitas juga di fakultas. Pertama-tama menurut saya ya sebagai seorang ibu nih, melekat di pikiran anak, khususnya mahasiswa, kalau dia sudah berangkat tadi, apalagi yang dari luar, pesan orang tua itu pasti melekat di otaknya bahwa harus fokus belajar, jangan pikir yang lain-lain, tidak perlu berorganisasi yang macam-macam. Itu pesan ini yang utama, pasti akan melekat, karena pada prinsipnya orang tua itu kan takut anaknya ini nanti gagal dalam studi, fokus, terlambat menyelesaikan studi. Apalagi sekarang kan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mahasiswa ini dibatasi, nggak lagi kayak dulu boleh waktunya panjang seberapa aja boleh, sekarang sudah dibatasi. Kalau sudah sampai batas waktunya, otomatis namanya akan hilang dari pangkalan data perguruan tinggi. Ini yang menyebabkan orang tua menyarankan supaya anaknya fokus untuk melanjutkan studi. Kemudian yang kedua, kalau berorganisasi juga kan butuh biaya, butuh dana. Kadang-kadang mahasiswa itu nggak sembarangan mau ikut berorganisasi, karena kita dapat dana dari mana? Organisasi kan nggak harus sosial terus kan. Nah, kendalanya menurut saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang dekan, sebagai seorang dosen, sepertinya di situ banyaknya. Jadi pikiran mahasiswanya akan terganggu kalau berorganisasi. Tapi kalau menurut Mama, penting nggak organisasi? Penting untuk belajar bagaimana kita bergaul, terutama memutuskan segala sesuatu bersama. Sangat penting sekali. Hanya satu, kalau berorganisasi itu mahasiswa harus pilih-pilih juga, jangan
semua organisasi dipegang semua. Nah misalnya nih, kalau seperti Yesi suka olah vokal menyanyi, nah ikut di Ormawa paduan suara misalnya, Iya. otomatis karena dia menjiwai perannya sebagai seorang singer, penyanyi begitu, pasti dia akan enjoy gitu ya, enjoy, tidak tertekan. Akhirnya dia bisa mengikuti organisasi ini dengan baik tanpa meninggalkan tugasnya yang utama, melaksanakan penunjukan tadi. Jadi harus sesuai dengan apa yang menjadi itu ya, passionnya. Misalnya seorang mahasiswa suka sepak bola, kan ada Ormawa sepak bola di universitas, atau di BEM di fakultas kan ada departemennya yang membina olahraga, dia bisa di situ. Jadi passionnya sudah di situ, dia enjoy melaksanakan. Jadi jangan asal ayo kita organisasi ambil, ayo kita organisasi ambil. Cukup pilih yang mana yang diminati sesuai dengan. Berarti itu kaitannya dengan pertanyaan kedua, solusinya. Malah, jadi solusinya adalah mahasiswa itu harus ikut sesuai dengan minatnya. Terus ada nyambung juga dengan yang ketiga adalah ini, banyak dosen yang tidak suka mahasiswa itu ikut berorganisasi karena tadi dengan kata Mama, mereka tidak fokus dengan kuliahnya terlambat. Mama setujukah atau tidak setuju atau bagaimana? Sebenarnya ada tidak setujunya, ada setuju begitu. Karena mahasiswa ini kalau tadi ya hubungannya dengan pertanyaan kedua, mengambil kegiatan atau masuk ke organisasi itu asal-asal aja, ikut-ikutan teman. Ayo banyak semua ikut semua organisasi biar terkenal, biar eksis. Iya. Banyak tuh sekarang yang membuat kuliah atau studi berantakan. Jadi yang seharusnya dosen mengingatkan kan, itu aja. Mama aja kalau sering berdiskusi dengan BEM, dengan PINJI, pokoknya Ormawa terutama Ormawa yang ada di universitas, ayo boleh berorganisasi, tapi fokus juga dalam studinya. Jangan meninggalkan artinya terbengkalai lah. Karena memang bagaimana dosen tidak marah kalau misalnya begini. Coba dilihat kalau BEM ya, organisasi BEM yang ada nggak ketua BEM itu bisa lulus tepat waktu? jarang. Ada nggak ketua HMJ itu lulus tepat waktu? Karena mereka sibuk begitu dengan urusan. Makanya sekarang di universitas maupun di fakultas, mahasiswa ini dibatasi masa berorganisasinya Ormawa itu. BEM kan hanya setahun boleh pengurusannya, tahun terus berganti. Sama dengan Ormawa juga. Ormawa cuma setahun dibatasi, biar mereka bisa belajar berorganisasi, bisa belajar berdiskusi. Itu ganti, ada temannya yang lain. Nah dengan begitu mereka tidak fokus di organisasi aja, tapi juga nanti setahun sudah berpengalaman nih. Dia diganti dengan teman yang lain. Seperti misalnya UKM ya, wira swasta di Fakultas Pertanian kan di Fakultas Pertanian ini ada program kewirausahaan. Kewirausahaan ini setiap tahun itu ada 10 kelompok, berganti-ganti kelompoknya. Angkatan ini kelompoknya berganti. Mereka diajarkan berwirausaha sesuai dengan bidangnya. Misalnya di pertanian yang agroteknologi, mereka hidroponik, aquaponik, di bidang perkebunan. Di peternakan mereka berwirausaha belajar di bidang peternakan. Kemudian di kehutanan ada madu lulut. Semua berjalan dengan baik, dan mereka selesai di organisasi ini di Ormawa ini, mereka punya bekal dari fakultas, punya bekal. Semua melanjutkan di luar dengan berwirausaha. Jadi keuntungannya juga berorganisasi ada, ikut Ormawa juga ada. Dari belajar tentang kewirausahaan mereka bisa mempromosikan, karena mereka belajar jejaring tadi di organisasi.
Iya, jadi pada intinya nih ya, penting tadi yang seperti sudah Ibu Dekan jelaskan, cuma diingat nih, jangan lupa dengan kuliahnya. Nah, seperti itu. Sepertinya itu aja sih yang dibahas hari ini. Nah, makasih Mahlah sudah menjelaskan. Nah, terus sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Dah.